Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5237 sampai bab 5239. Ini tidak akan berhasil, kata Humazi sambil terengah-engah. Ada terlalu banyak pasukan di Gunung Jiupan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Chen Ping juga sedang memikirkan strategi. Dia tahu mereka perlu mencari tempat persembunyian sementara, atau mereka tidak akan bisa melanjutkan penyelidikan kebenaran di balik kehancuran klan Hu. Pada saat itu, sebuah lembah besar muncul di depan. Pintu masuk lembah itu diselimuti kabut dengan sekilas reruntuhan kuno yang terlihat. Apakah itu lembah Luoxian? Mata Humazi berkilat terkejut. Mereka bilang itu adalah medan perang bagi para kultivator kuno, penuh dengan batasan dan jebakan. Bahkan pasukan utama Gunung Jiupan tidak berani masuk begitu saja. Mata Chen Ping berbinar, inilah tempat yang kita butuhkan. Keduanya bertukar pandang dan bergegas masuk ke lembah Luoxian tanpa ragu. Para pengejar di belakang mereka berhenti saat melihat mereka memasuki lembah. Tidak ada yang berani mengikuti. Begitu masuk, udara terasa berat. Reruntuhan kuno tampak samar-samar di balik kabut, dengan senjata berkarat dan tulang-tulang berserakan di tanah, memancarkan aura yang menakutkan dan mengancam. Tempat ini memang luar biasa, kata Chen Ping hati-hati, mengamati sekeliling. Kita harus melangkah hati-hati agar tidak memicu perbatasan apapun. Humazi mengangguk, menggenggam erat pedang panjangnya. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan mengintai di lembah, seolah-olah bisa bangkit kapan saja. Keduanya maju dengan hati-hati, menghindari jebakan dan batasan yang terlihat jelas. Di sepanjang jalan, mereka menemukan kerangka para kultivator kuno. Wujud mereka menunjukkan bahwa pertempuran dahsyat telah terjadi di sini sejak lama. Chen Ping, apa itu? Humazi tiba-tiba menunjuk ke sebuah prasasti batu pecah di depan. Chen Ping mendekat dan melihat tulisan samar dan buram terukir di prasasti itu. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia membaca beberapa kata. Jalan menuju surga kelima terbuka. Jalan menuju surga kelima. Jantung Chen Ping berdebar kencang. Mungkinkah lembah Luoxian benar-benar menyembunyikan jalan menuju surga kelima? Saat itu, fluktuasi energi yang kuat datang dari kejauhan, menandakan seseorang telah memasuki lembah. Ekspresi Chen Ping berubah, dan ia menarik Humazi ke balik sebuah batu besar. Sekelompok kultivator mendekat dengan hati-hati, dipimpin oleh iblis wanita Yuyue dari istana iblis-iblis hitam dan peri Qilian. Di belakang mereka terdapat puluhan kultivator alam abadi bumi, jelas merupakan gabungan dari kedua faksi. Beraninya mereka masuk, bisik Humazi terkejut. Chen Ping mengerutkan kening, sepertinya mereka rela mempertaruhkan segalanya untuk membunuh kita. Ia memperhatikan bahwa iblis wanita Yuyue dan peri Qilian memegang liontin giok yang memancarkan cahaya redup, tampaknya mampu menahan batasan lembah. Saudari Yuyue, apakah Anda yakin mereka memasuki lembah Luoxian? Tanya peri Qilian dengan gelisah, jelas waspada terhadap lingkungan sekitar. Iblis wanita Yuyue mencibir, jimat pelacakku tidak berbohong.
Selama kita membunuh hama kecil Chen Ping dan sisa-sisa klan Hu, kita akan mendapatkan hadiah dari tokoh besar di surga kelima. Risiko kecil apa ini? Sekilas keserakahan melintas di mata Pri Cilian, kuharap kau benar. Kedua faksi itu menjelajah lebih dalam ke lembah, segera menghilang ke dalam kabut. Chen Ping dan Humazi muncul dari balik batu, wajah mereka muram. Sepertinya kita dalam masalah besar, kata Chen Ping dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu tentang surga kelima dan tampaknya mendapat dukungan dari beberapa tokoh besar di sana. Ekspresi Humazi menjadi gelap. Apakah itu berarti kehancuran klan Huku terkait dengan kekuatan surga kelima? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping mengangguk. Kemungkinannya semakin besar. Kita harus segera mengungkap kebenarannya, atau bukan hanya kita, tetapi seluruh surga keempat bisa jatuh ke dalam krisis. Keduanya tidak berani berlama-lama dan terus melanjutkan perjalanan lebih jauh ke lembah Luoxian. Mereka tahu jalan di depan akan lebih sulit, tetapi demi keluhan klan Hu dan kebenaran yang tersembunyi, mereka harus terus maju. Di kedalaman lembah Luoxian, kabut semakin tebal, bahkan sangat membatasi indera keilahian mereka. Chen Ping dan Humazi bergerak dengan hati-hati, selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kabut di depan. Chen Ping segera memberi isyarat kepada Humazi untuk berhenti, dan keduanya menahan napas, bersembunyi di balik pohon kuno. Sekelompok kultivator mendekat, dipimpin oleh seorang pria kekar yang memancarkan aura dewa bumi kelas 4. Para kultivator yang mengikutinya semuanya tangguh, jelas berasal dari faksi yang kuat. Bos, kita sudah lama mencari dan belum melihat satu orang pun, mungkinkah informasinya salah? Tanya seorang kultivator jangkung. Pria kekar itu mendengus dingin. Mustahil. Istana iblis-iblis hitam dan sekte merah tua telah mengonfirmasi bahwa Chen Ping ada di lembah Luoxian. Jika kita menangkapnya, kita akan mendapatkan dukungan dari tokoh agung di surga kelima, dan kemudian seluruh gunung 9 melingkar akan menjadi milik kita. Para kultivator lainnya langsung menunjukkan ekspresi gembira, mencari dengan usaha yang lebih besar. Chen Ping dan Humazi, yang bersembunyi di balik pohon kuno, tidak berani bernapas. Mereka tidak menyangka begitu banyak faksi akan memburu mereka, dan tampaknya tujuan mereka bukan hanya hadiah, tetapi juga dukungan dari seseorang di surga kelima. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Humazi gugup. Alis Chen Ping berkerut erat, tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak mungkin menghadapi begitu banyak lawan kuat sekaligus. Saat itu, pria kekar itu sepertinya merasakan sesuatu dan berjalan menuju tempat persembunyian mereka. Siapa di sana? Keluar. Hati Chen Ping dan Humazi menegang, menyadari mereka telah terbongkar. Mata Chen Ping mengeras, bersiap untuk pertarungan sengit, ketika tiba-tiba tanah bergetar hebat. Di kejauhan, sebuah puncak gunung raksasa runtuh dengan suara gemuruh, dan aura mengerikan meletus dari bumi di bawahnya. Seluruh lembah Luoxian berguncang saat batasan kuno diaktifkan, dengan sinar cahaya menyilaukan melesat ke langit. Seluruh lembah Luoxian berguncang saat batasan kuno diaktifkan, dengan sinar cahaya menyilaukan melesat ke langit. Tidak bagus. Kita telah memicu batasan inti lembah Luoxian. Wajah pria kekar itu berubah drastis, mundur sekarang. Kelompok kultivator itu berbalik untuk melarikan diri dengan panik,
tetapi beberapa tertelan oleh keretakan spasial yang tiba-tiba. Pasukan penyihir bulan hantu dan Dewa Merah Tua juga terperangkap dalam kekacauan itu, dengan banyak yang menemui ajal mereka. Chen Ping dan Humazi tercengang oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Mereka tidak menyangka batasan di lembah Luoxian begitu mengerikan. Lari! Seru Chen Ping, menarik Humazi untuk berlari lebih jauh ke dalam lembah Luoxian. Ia tahu ini satu-satunya kesempatan mereka. Keduanya berjuang maju menembus kekacauan, dengan retakan spasial yang terus bermunculan dan reruntuhan kuno runtuh di sekitar mereka. Beberapa kali mereka hampir terseret ke dalam retakan, tetapi reaksi cepat Chen Ping menyelamatkan mereka. Setelah berlari entah berapa lama, guncangan akhirnya mereda. Chen Ping dan Humazi jatuh ke tanah, terengah-engah. Kita selamat, tanya Humazi tak percaya. Chen Ping mengangguk, melihat sekeliling dan mendapati mereka telah tiba di tempat yang asing. Tidak ada kabut atau reruntuhan kuno di sini, hanya sebuah altar besar yang dikelilingi rune misterius. Tempat apa ini? Humazi dengan penasaran mengamati altar tersebut. Chen Ping mendekati altar, mengamati rune-rune itu dengan saksama. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sebuah prasasti batu di tengah altar. Sungguh menakjubkan, terukir di atasnya metode untuk mencapai surga kelima. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Gitu. Chen Ping tiba-tiba menyadari, memang ada jalan menuju surga kelima di lembah Luoxian, tetapi cara untuk membukanya sebenarnya adalah dengan mengaktifkan pembatas inti di sini. Pantas saja pasukan itu berani memasuki lembah Luoxian, target mereka sama sekali bukan kita, melainkan jalan menuju surga kelima. Humazi juga mengerti, wajahnya berubah sangat muram, jadi kita memang dijadikan umpan sejak awal. Chen Ping mengangguk, sangat mungkin. Penyihir bulan hantu dan Dewa Merah pasti sudah lama mengetahui cara membuka jalan itu. Mereka sengaja mengeluarkan perintah pembunuhan untuk memancing pasukan utama ke lembah Luoxian, menggunakan darah kita untuk mengaktifkan pembatas inti. Pada saat itu, rune di sekitar altar tiba-tiba menyala, dan celah spasial besar perlahan terbuka di atas altar, memancarkan aura unik surga kelima. Jalannya terbuka. Seru Humazi bersemangat. Namun, Chen Ping mengerutkan kening, merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat. Jelas, penyihir bulan hantu dan Dewa Merah Tua telah tiba. Ayo pergi. Chen Ping membuat keputusan cepat, menarik Humazi dan melompat ke celah spasial. Dia tahu bahwa hanya dengan menuju surga kelima mereka dapat lolos dari para pengejar ini dan mengungkap kebenaran di balik kehancuran klan Hu. Saat mereka memasuki celah spasial, penyihir bulan hantu dan Dewa Merah Tua tiba. Melihat lorong yang sudah terbuka, wajah kedua wanita itu berseri-seri dengan kegembiraan yang meluap-luap, dan mereka melompat masuk tanpa ragu. Celah spasial perlahan menutup, dan lembah Luoxian kembali sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya tulang-tulang yang berserakan dan relik yang hancur yang menceritakan kisah tentang apa yang pernah terjadi di sini. Di surga kelima, di atas pegunungan yang disebut punggungan angin hitam, ruang angkasa melengkung, dan Chen Ping serta Humazi jatuh tersungkur dalam keadaan yang berantakan. Batuk. Keduanya jatuh tersungkur ke tanah, tak mampu menahan batuk. Energi spiritual surga kelima beberapa kali lebih padat daripada surga keempat,
sehingga awalnya mereka sulit beradaptasi. Apakah ini surga kelima? Humazi mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pegunungan Blackwind Ridge jauh lebih megah daripada surga keempat. Langit diwarnai ungu samar dan udaranya penuh dengan energi spiritual. Chen Ping mengangguk, merasakan energi spiritual di tubuhnya pulih dengan cepat berkat nutrisi aura surga kelima. Ya, ini surga kelima. Tapi kita harus segera pergi, siapa tahu penyihir bulan hantu dan yang lainnya akan menyusul. Tepat saat mereka berdiri, mereka tiba-tiba merasakan aura kuat mengunci mereka. Ekspresi Chen Ping berubah, dan saat ia menarik Humazi untuk melarikan diri, cahaya keemasan menghalangi jalan mereka. Seorang kultivator paruh baya yang tinggi dan tegap muncul di hadapan mereka, tingginya lebih dari 2 meter dengan tubuh lebar seperti beruang, bekas luka di wajahnya, memancarkan aura mengerikan seorang dewa bumi kelas 5. Kau dari surga keempat? Kultivator paruh baya itu bertanya dengan dingin, matanya berkilat penuh kebencian. Hati Chen Ping mencelos, tak menyangka akan bertemu dengan seorang ahli begitu tiba di surga kelima. Ia menggenggam pedang pembunuh naganya erat-erat, menatap pria itu dengan waspada. Siapa kau, Tuan? Mengapa kau menghalangi jalan kami? Kultivator paruh baya itu mencibir, di Blackwind Ridge, tak seorang pun berani berbicara seperti itu kepadaku. Aku adalah penguasa Blackwind Ridge, Taois beruang hitam. Kalian berdua tampak asing, mungkin baru saja tiba dari surga keempat, ya? Sempurna. Aku kekurangan 2 pelayan, jadi aku akan membawamu. Dan kau, seorang abadi tersebar, terlepas, yang berhasil mencapai surga kelima, pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirimu. Layani aku, dan tak seorang pun akan berani menindasmu. Taois beruang hitam berbicara dengan nada sombong dan penuh percaya diri. Humazi meraung marah, dalam mimpimu. Kami bukan buah kesemek lembut yang bisa kau remas. Bersambung.